butuh waktu yang jauh lebih panjang. Oke, jadi ini total 1 miliar ya, preminya 1.750.000. Kalau sekarang udah pasti lebih rendah lagi ya, dengan eksekusi yang terbaru. Kemudian nah, kita lihat dari ilustrasi ini. Nanti teman-teman praktekin sendiri ya dengan buat SKS yang baru ya. Tapi ini dengan SKS yang waktu itu ya, yang 162 versi 162 di Rupiah Equity Fund Plus. Sekarang kan udah banyak beberapa pilihan ya, bahkan Prudential ngeluarin produk baru ya. Nah ini tahun ke-10 di sedang pun berapa nih teman-teman? 217. Ya kita nggak bilang yang tinggi deh, yang sedang ya, yang sedang. Ini 21 juta selama 10 tahun, berarti totalnya berapa? 210. Di sedang pun bisa 217, berarti oke dong ya. Jadi skill bikin presentasi, bikin ilustrasi juga skill tertentu teman-teman. Teman-teman harus cukup cermat ketika melihat ini. Kalau saya sih sarankan sekarang lihatnya yang sedang, jangan yang tinggi ya. Dan bicara kepada nasabah bahwa ini nilai tunai ini ya, nilai tunai ini Pak bukan terbentuk dari 1.750.000, tetapi adalah dari sini, dari 154.000-nya gitu, dari savernya. Yang ini itu buat menanggung asuransinya. Saya sekarang jelasinnya itu seperti itu, dan saya edukasikan ke tim saya juga seperti itu ya, harus agak berubah gitu ya cara menjelaskannya. Bukan, jadi jangan dia expect ini 1.750.000 nanti itu benar-benar dikalikan 12 dikalikan 10 nanti dapatnya segitu, nggak seperti itu. Tapi malah justru itu dapatnya dari yang bawahnya tadi, yang saver ya. Nah itu kan tadi untuk meninggal ya. Dengan meningkatnya ya biaya medis kondisi kritis itu dapat menghancurkan keuangan keluarga. Setuju nggak Pak Bu ya? Kanker biaya tuh bisa 1 miliar ya, gagal ginjal 500 juta, bypass jantung 300 juta. Ini kenyataan nggak teman-teman? Ada nggak kerabat keluarga teman-teman yang harus menghadapi hal ini? Saya ada sepupu suami saya terkena kanker lidah di usia 24 tahun. 24 tahun kena kanker lidah. Teman-teman kalau ada sariawan ya racun yang sembuh di dalam mulut teman-teman hati-hati. Mendingan diperiksa ya, karena itu tanda-tanda kanker mulut ya, ada kanker di mulut atau di lidah ya. Selain HIV juga seperti itu. Nah itu dia mengalami hal itu, masih 24 tahun, anaknya baru 2 tahun, harus menghadapi itu ya. Berobat di kine sekali kemo aja, sekali kemo itu bisa 20 juta ya, 20 juta. Amat memungkinkan nggak ya, bisa 1 miliar habis dalam 1 tahun ya, seperti itu teman-teman. Jadi ini bisa menghancurkan keuangan keluarga ya. Nah beban finansial yang terjadi, apa benar beban finansial yang terjadi ketika kondisi kritis ya? Beban biaya pengobatan itu udah ada ya, apa maksudnya itu aja udah berat kan. Walaupun sekarang dengan BPJS itu kebantu kan ya, oke lah BPJS atau asuransi kesehatan lain bisa nanggung itu gitu ya. Tetapi masih ada nggak beban yang berikutnya? Beban biaya hidup pasti harus berjalan kan ya kan. Kalau memang ini udah ada yang tanggung, yang ini udah ada yang tanggung belum? Siapa orang yang mau ditunjuk gitu untuk menanggung biaya ini? Sementara kayak tadi tuh yang di ini ya, si pencari nafkahnya udah nggak mampu lagi nih kalau kondisi kritis. Kalau meninggal kan udah nggak ada lagi. Kondisi kritis tuh dia nggak mampu lagi, tapi masih membebani keluarga. Sementara biaya hidup kan masih jalan terus ya. Terus yang ketiga yang kadang kita nggak pikirkan juga, loss of future income, kehilangan pendapatan yang di masa depan. Orang ini kalau misalnya waktu dia sehat, tidak terkena penyakit, masih ada nggak potensi penghasilan yang dia bisa dapatkan ke depan ya? Tapi karena dia sakit kan nggak bisa lagi, berarti ada ini ya, loss of future income juga gitu. Nah sampai kapan beban finansial ini bisa berlangsung? Nggak ada yang tahu ya. Itu yang sepupu suami saya itu, ini udah hampir 2 tahun dia nggak kerja. Waktu setahun pertama kemarin perusahaannya masih transfer gajinya, sekarang kayaknya nggak lagi. Istrinya gimana bisa kerja? Karena kan harus merawat dia kan. Terus ya
memang kalut banget ya. Nah, minjem ya, oke, solusinya minjem. Indonesia kan ini ya kekeluargaan banget ya. Ya, masyarakatnya ya, ada lah yang bisa bantu, ada lah keluarga kita yang kaya raya gitu, pasti masa sih dia nggak akan bantu kita gitu ya kalau kita ngalamin hal seperti ini ya. Tapi kebayang nggak teman-teman, seberapa mudah meminjam uang sebesar 1 miliar, 500 juta, bahkan lebih rendah 300 juta, mudah nggak minjem uang 300 juta? Hah? Ada 5 golongan yang bisa bantu, ini yang saya kasih tahu. Sahabat dekat, kita minjemnya 300 juta ya, butuhnya 300 juta. Ke sahabat dekat minjem 300 juta, dia kasih berapa kira-kira? 1 juta, masuk akal ya, 1 juta. Saudara dekat, masa cuma 1 juta gitu ya, 10 juta nih ya, bisa kasih 10 juta. Oke. Saudara kandung ya, kalau dia punya duit bantu 50 juta. Teman-teman tempatin diri teman-teman, kalau ada orang yang mau minjem duit ke teman-teman gitu ya, untuk minjem uang ke kita mau kasih berapa? Dia mintanya 300 juta, kita kasih berapa? Gitu. Kakak adik, realistis gak menurut teman-teman? Kakak adik kasih 50 juta ya. Orang tua pasti apapun dia akan lakukan supaya ini ya. Tapi kalau memang dananya juga nggak banyak banget gitu ya, ini saya pikir orang tua saya kalau misalnya saya terkena sakit kritis pasti dia akan mau bantu semaksimal mungkin. Tapi kalau ada uangnya ya nggak, terus kasihan dong, mereka kan itu kan sekarang udah pensiun gitu, terus harus nanggung kita lagi karena kita sakit gitu, mungkin harus menjual asetnya ya. 100 juta aja itu sebenarnya udah berat banget ya. Tapi teman-teman, asuransi ya, asuransi bisa ngasih 500 juta sampai 1 miliar ya. Tepuk tangan dong buat ini. Cuma asuransi punya ngasih ya lebih mendekati dengan kebutuhan ya kan. Teman-teman coba, maksudnya benar-benar kalau saya pada waktu melihat ini ya, saya pikir ya benar juga ya, saya kalau misalnya diminta pinjam 300 juta juga belum tentu loh saya bisa bantu, walaupun ke adik sendiri ya, belum tentu. Kalaupun ada uangnya, kita berharap itu dikembalikan nggak? Ya tapi kalau udah sakit gimana mau dikembalikan ya? Seperti itu teman-teman ya. Jadi ya, pastikan kita sendiri udah punya awareness bahwa kita butuh nih. Nah, ketika kita merasa kita butuh, itu akan lebih mudah untuk mengkomunikasikannya ke teman-teman atau orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau perlindungan sakit kritis gimana? Contohnya nih, dengan UP 500 juta sampai dengan usia 85 tahun tuh preminya tuh bisa 2,5 juta per bulan. Sekarang itu bisa lebih rendah dengan CCB 61 kita teman-teman. CCB 61 kita tuh bagus banget ya. Saya pas itu di launch minggu lalu, terus saya coba buat SKS-nya ya, ternyata bisa lebih murah dari CCB yang lama loh ya. Manfaatnya lebih bagus, preminya lebih murah, cost of insurance-nya lebih murah. So ya, apalagi yang kita ini ya, apalagi yang kita takutkan ya teman-teman. Ini pakai CCB yang lama, usia 85, 500 juta, uang pertanggungan meninggal sampai 99, 500 juta. Jadi total uang pertanggungan meninggal dapat berapa sampai 85? 1 miliar ya kan? Untuk meninggal, CCB kan hebatnya itu ya. CCB di Prudential itu nggak ada saingannya di asuransi lain. Asuransi lain tidak punya produk seperti ini yang menambahkan uang pertanggungan meninggal, jadi memberikan double manfaat sekaligus ya. Ini jadi uang pertanggungan meninggal 1 miliar, uang pertanggungan sakit kritisnya 500 juta gitu ya. Nah, premi berkalanya ya ini ya 1887, totalnya pokoknya ini 2,5 juta per bulan ya. 1 miliar 2,5 juta per bulan, kita bisa dapat 1 miliar ditukar dengan 2,5 juta per bulan ya. Itu aja udah suatu hal yang ini ya, nggak berbanding ya. Sekarang tuh bisa lebih rendah lagi preminya. Nah, ini contoh pembayaran 10 tahun berarti total berapa? 300 juta ya. Ilustrasi sedangnya, kita lihat sedangnya aja itu bisa 295 juta, mendekati 300 juta. Berarti oke banget kan? Ya, coba nanti teman-teman buat dengan yang SKS 165 ya, seperti itu. Nah, jadi hari ini
Anda ya dengan tadi ya contohnya ilustrasi tadi merubah ketidakpastian menjadi pasti. Ya, Anda dan keluarga memiliki kepastian adanya dana pada saat dibutuhkan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau nasabah bilang ini bagus gitu ya, saya pengen banget punya gitu ya, tapi kita bilang ke dia, oke, nggak semua orang bisa dapat manfaat ini, Pak. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ya, apa saja? Yang pertama, usianya harus memadai. Ya, kalau itu mungkin kita udah tahu karena kita udah bikin ilustrasinya. Yang kedua, dari hal kesehatannya memadai nggak? Ya. Gimana caranya tahu kesehatannya memadai? Keluarin SPAJ langsung. Jadi pada saat itu tuh langsung trial closing. Keluarin SPAJ, tanya mengenai riwayat kesehatannya. Ya, orang tua riwayat kesehatannya bagaimana, kesehatannya dia bagaimana, ya, memiliki kesehatan yang memadai. Yang ketiga, secara finansial memadai nggak? Uangnya memadai tidak? Ya. Nah, kenapa? Ya, ini produk ini asuransi jiwa nggak bisa cuma kita bayar sebentar-sebentar. Cuma 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya, 5 tahun. Itu bukan sesuatu hal yang maksudnya nasabahnya itu tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi harus memastikan uangnya memadai. Dan yang paling penting adalah punya cinta nggak untuk keluarga. Ya. Karena ya ini yang akan menentukan apakah Anda benar-benar memegang komitmen untuk terus membayar premi. Walaupun gitu ya, kadang gitu ya, kita bayar premi untuk polis asuransi ini nggak ada manfaatnya gitu ya. Kita belum bisa mendapatkan manfaatnya sekarang gitu kan, tapi ini premi harus dibayar terus. Kadang-kadang rasanya gimana gitu ya, rugi gitu ya. Padahal sebenarnya itu wujud cinta kita kepada keluarga kita. Ya. Nah, jadi keempat syarat ini tuh harus benar-benar dipenuhi. Ya. Dan gimana caranya supaya tadi kan ini ya dari segi skillnya. Nah sekarang actionnya bagaimana teman-teman? Kuncinya adalah ini nih teman-teman, disiplin beraktivitas. Ya, kalau pernah ikut MDRT mentoring, ya orang-orang yang bisa MDRT itu ternyata apa sih secret mereka? Apa sih yang mereka lakukan? Ya, yang bisa 600 juta API setiap tahun gitu. Jadi kalau tahun ini berarti ya dia bisa dapat jalan-jalan ke Auckland gitu ya. Itu platinum startup. Yang mereka lakukan ternyata ini loh teman-teman. Ya, setiap hari mereka bikin 5 janji temu. Maksudnya 5 janji temu apa? Mereka nelpon untuk dapetin 5 appointment ke depan gitu ya. Misalnya pokoknya setiap hari dia dapetin 5 appointment ya untuk beberapa hari ke depan atau minggu depan ya dan sebagainya. Terus setiap hari ada 3 pertemuan untuk cerita hal seperti ini, pertemuan pertama. Terus 3-nya lagi follow up untuk closing gitu. Full banget ya aktivitasnya teman-teman, full banget ya, seperti itu. Disiplin beraktivitas ya. Hitungannya gini, kalau kita bisa buat 5 janji per hari, berarti setahun bisa dapat berapa janji? 1000 ya. Berarti kalau 3 presentasi per hari bisa berapa? 15 presentasi per minggu. Kerjanya 5 hari aja nih per minggu. 2 orang setuju dapat case gitu ya setiap minggu dengan premi tahunan 12 juta ya, atau kalau dari segi API 10 juta gitu ya. 1 tahun kerja 40 minggu aja nih, nggak harus sampai 52 minggu kan. Berarti berapa lama tuh cutinya teman-teman? 12 minggu atau 12 hari? 12 minggu. Kalau kerja kantoran bisa nggak 12 minggu libur? Cuti? Enggak kan? Maksimum biasanya berapa hari? 12 hari. Ini 12 minggu loh, udah dihitung 12 minggu nggak kerja gitu ya. 40 minggu kali 2 case, 80 case. Per case-nya kalau 10 juta berarti 80 kali 10 jadi berapa tuh? 800 juta net new business ya dalam 1 tahun gitu ya. Ini kita memang masih punya 2 bulan lagi, tapi dalam 2 bulan ini possible banget kan kita dapat paling enggak 200 juta API, possible banget ya teman-teman. Jadi sukses formulanya itu simpel banget, cuma bikin 5 appointment
ketemu 3 orang baru, 3 lagi di follow up. Kerjain di final sprint, pasti hasilnya maksimal. Terus apa yang dilakukan? Tiap hari laporan ke leader atau ke badinya gitu ya, yang sama-sama berjuang. Hari ini saya bikin appointment siapa aja, ada 7 orang nih contohnya nih, orang ini ya, dapat Ibu Meli saya dapat untuk 5 Juni, Ibu Lucy 7 Juni gitu ya, Bapak Ardi 16 Juni, seperti itu. Terus saya ketemu hari ini maunya 3, tapi ternyata ketemu 1 orang, follow up ada 3. Terus hari ini submit SPAJ berapa, jadi setiap hari kita buat laporan gitu, mungkin ke grup atau ke leader. Itu semangat banget loh teman-teman ya, ketika kita lakukan ini. Jadi ini apa yang kita lakukan, kita connecting the heart, bahwa kita kerja tuh gak sendirian, kita kerja bareng-bareng. Kalau setiap hari misalnya di dalam tim kita yang udah leader ya, apalagi atau kaum gitu ya, kita bikin grup, terus setiap hari ada aktivitas kayak gini, menurut teman-teman produktif banget gak timnya? Wah, panas ya pasti ya. Coba deh teman-teman lakukan nih, masih ada 2 bulan, ini hari ini baru 1 November kan, masih ada 60 hari lagi nih untuk kita fight teman-teman. Itu masih panjang, trust me. Kalau kelihatannya itu cuma singkat, sebenarnya nggak singkat-singkat banget. Akan terjadi suatu hal yang miracle di dalam waktu 2 bulan ini. Ya, apapun goal teman-teman. Ya, asal teman-teman lakukan itu actionnya. Ya. Nah, terus ini lagi, nggak boleh menyerah, pantang menyerah. Kenapa? Penolakan berarti apa? Lanjut ke orang berikut. Kalau kita setiap hari bisa buat 5 appointment, terus ketemu 3 orang sehari, ya rencananya 3 orang sehari, terus 3 follow up. Menurut teman-teman, ada waktu nggak untuk nangis-nangis, untuk tembok gitu ya, karena ditolak? Nggak ada waktu kan? Kalau dia nolak ya udah kayak yang berikutnya aja. Kalau dia nolak ya berikutnya aja gitu ya. Jadi penolakan berarti lanjut ke orang berikut. Terus jangan kecewa kalau case di decline. Ini dari pihak ininya ya, underwriting. Di decline misalnya, nggak diterima karena orangnya ternyata udah sakit, ya. Terus pending, nggak bisa, hasil medicalnya kurang bagus, tunggu berapa bulan lagi, atau cancel, nasabahnya cancel, dapat penawaran lebih bagus dari asuransi lain gitu ya, nggak masalah kayak gitu teman-teman. Ya jadi nggak boleh nyerah ya, pantang menyerah. Kenapa? Ya karena semuanya itu ada waktunya teman-teman. Kesabaran itu ya, setiap kesabaran akan menuai hasil yang indah. Tidak ada sabar yang sia-sia. Percaya deh teman-teman ya. Jadi kita di sini tuh seperti petani, ya bukan pemburu. Petani itu gimana teman-teman? Ya, apa yang dia tanam, misalnya bibit gitu ya. Kebayang nggak dia bisa jadi pohon yang gede, yang bisa menghasilkan buah? Belum tentu kan? Maksudnya dia harus punya visi bahwa bibit yang kecil itu bisa menjadi pohon yang menghasilkan buah-buah yang manis gitu, ya. Tetapi kalau pemburu kan melihat ini ya, misalnya binatang tembak, kabur lagi, tembak, itu cepet gitu, instan. Kita di sini tuh seperti petani, ya, yang bekerja dengan sabar, ya, bekerja dengan sabar dari hari ke hari. Ya, saya jamin sih teman-teman, kalau teman-teman bisa menerapkan itu tuh yang 5-3-3 dalam waktu 2 minggu, itu pasti udah ada hasilnya. Pasti hasilnya itu luar biasa. Dari situ tuh mungkin bisa closing 2 case setiap minggu, ya. Asal teman-teman mau mulai nih dari sekarang, ya. Terus ini kunci yang kedua, ya, yang selalu saya pegang di setiap hari saya gitu ya. Bersyukur atas setiap proses yang kita lalui. Dari ini loh. Ini janji ketemu dengan orang, kita bisa dapat janjinya, kita bisa dapat appointment. Itu udah bersyukur nggak? Bersyukur banget, ya. Terus dari janji temu, terus akhirnya kita bisa ketemu benar-benar, terus bisa presentasi. Bersyukur nggak? Bersyukur sampai dapat data, terus kita bisa follow up, terus akhirnya closing, ke proses underwriting, sampai issue, gitu kan? Itu kan adalah suatu proses yang nggak sebentar gitu sebenarnya. Nah, di setiap tahapan itu kita harus bersyukur. Mau sampai ke janji temu kita dapat aja, tapi belum sampai ke presentasi, itu kita udah harus bersyukur. Ya. Tinggal gimana supaya bisa dapat sampai ke closing, ya harus harus buat lebih banyak janji temu, harus lakukan lebih banyak presentasi, gitu. Seperti itu, cuman bicara mengenai rajin aja kok teman-teman. Jadi ingat teman-teman untuk selalu bersyukur atas setiap proses yang kita lalui.
Nah, terus teman-teman ya, kalau kita lihat ini ya, jalan ini, misalnya kita lagi nyetir gitu ya, terus jalannya berkabut gini, ya, gimana teman-teman rasanya? Khawatir ya? Khawatir ya, kita nggak bisa lihat apa yang ada di depan sana, ya. Tapi kita imani, ya, bahwa ya kita hidup karena iman, bukan karena apa yang kita lihat, ya enggak? Mungkin kita ngerasa, aduh, ya kalau kita lihat bisnis plannya Prudential gitu ya, 100 juta per bulan. Sekarang saya baru dapat, kalau yang kita baru mulai, saya sekarang 500 juta aja belum, 500 ribu aja belum dapat. 100 juta aja jauh banget ya. Tapi kalau kita punya iman, lihat untuk itu, pasti kita akan dapat. Ya sama, waktu saya pertama kali datang ke ini ya, ke BOP, saya lihat 100 juta, emang ada ya income yang bisa, apa maksudnya gaji bisa segitu gitu. Saya kan dulu pokoknya mindsetnya digaji gitu ya, nggak kepikiran gitu, dalam 5 tahun lagi bisa segitu ya. Itu saya masih dalam posisi yang belum dapat apa-apa gitu ya. Cuma saya pikir, ya kalau saya dapat setengahnya aja, 50 juta aja, saya udah senang banget. Atau nggak sampai 50 juta nih, waktu itu saya nggak kebayang tuh bisa sampai 100 gitu. Tapi ternyata kejadian kok teman-teman ya. Ada waktunya kita akan mencapai itu kalau kita tetap berjalan dalam iman ya, bukan percaya dengan, tidak hanya dengan apa yang kita lihat itu, karena yang kita lihat itu nanti kita imani dulu ya. Have faith and be faithful, dan setia melalui hari-hari kita melakukan aktivitas ya, pertemuan demi pertemuan ya, datang ke ya ini ke kantor BSD setiap hari Selasa malam, konsisten aja lakukan itu, dan hasilnya juga akan nyata. Nah teman-teman, saya mau menutup dengan satu video yang membuat saya jatuh cinta dengan life insurance. Waktu itu saya ingat banget, tahun 2006 saya datang ke Fastag ya. Jadi dulu jadi agent gak harus ikut Fastag dulu, jadi boleh langsung jualan, dapat temporary license, baru nanti menjelang 6 bulan kita jadi agent, baru ikut Fastag ya. Dan ini adalah video yang ditunjukkan oleh trainernya ya, waktu saya ikut Fastag. Di akhirnya dia nunjukkan ini loh, industri kita yang anda karir yang anda pilih, anda dipanggil untuk masuk karir ini adalah seperti ini. Teman-teman, mari kita saksikan sama-sama video live ini. Kita semua lahir pada suatu hari yang indah, diciptakan oleh Tuhan yang sangat mengasihi kita. Pada saat itu orang tua kita begitu bahagia ketika melihat kita hadir di dunia ini. Suatu keajaiban yang mereka saksikan dengan mata mereka. Mereka melindungi kita sampai kita bisa besar dan berjalan sendiri. Dan melalui itu semua ada kasih yang tetap ada. Ada suatu saat di mana pernikahan laki-laki dan perempuan berjanji untuk setia melalui kebahagiaan dan kesedihan di dalam suatu keluarga. Mereka berbagi kebahagiaan dan juga kesedihan. Melalui semuanya itu ada kasih yang ada. Tetapi kehidupan itu tidak untuk selamanya. Ada kehilangan yang harus dilalui. Dan kita adalah bukti bahwa kasih itu tetap ada.
dan menyadarkan mereka bahwa kasih itu tetap ada. Oke, teman-teman, kita sudah memilih, ya, the choice you made is a career of love. Ya, jadi ini adalah karir cinta, teman-teman, yang mewujudkan cinta terhadap keluarga-keluarga. Jadi, teman-teman, saya harap teman-teman juga mengalami passion, ya, rasa jatuh cinta terhadap profesi ini, seperti yang saya alami. Itu saja sharing dari saya. Ya, terima kasih udah stay dengan saya sampai dengan ya jam 9.30. Ya, sukses buat kita semua. Ya, terima kasih. Teman-teman, kita pamit berdiri dan berikan aplaus untuk Ibu Mutiara Warnanya. Luar biasa ya teman-teman ya.